Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata, min alamatin nujhi fin nihayati ar-ruju'u ilallahi fil bidayati. Di antara tanda keberhasilan seseorang di akhir perjalanan adalah ar-ruju'u ilallahi fil bidayah. Kembali kepada Allah di permulaan perjalanan. Di antara tanda seseorang husnul khotimah, happy ending, akhir perjalanannya baik, maka awal perjalanannya harus mengembalikan kepada Allah. Inilah yang menjadi tradisi penulis. Mereka mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada yang dimahzufkan. Ada abda'u bi Bismillahirrahmanirrahim. Aku memulai menulis ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Atau diakhirkan, dan ini yang lebih kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Bidayatu kitabati. Bismillahirrahmanirrahim yang merupakan permulaan tulisanku ini. Dan ba ini bermakna meminta pertolongan, musahabah, menyertai Allah dalam penulisan. Begitu pula dalam segala masalah. Setiap pekerjaan kembalikan semuanya kepada Allah. Ini ada kaitannya dengan hikam sebelumnya. Matawaqqafa matlabun anta talibuhu birabbika. Tidak akan berhenti pertolongan, kemudahan-kemudahan yang kamu dapati kalau kamu mencarinya melalui Tuhanmu, mencarinya melalui Allah. Tapi wala tayassara matlabun anta talibuhu binafsika. Dan tidak akan mudah, akan mendapatkan kesulitan jika kita menyelesaikan masalah itu dengan tenaga kita sendiri, dengan kemampuan kita sendiri. Itulah yang dimaknai robito. Robito itu adalah kita meminjam atau mengikuti energi yang kita robitohkan. Sederhana Abah menjelaskan robito itu seperti orang yang naik kendaraan dari Jakarta ke Sirna Rasa. Robitonya pakai apa? Kalau pakai kaki itu akan lama sampainya. Tapi kalau merobitohkan dengan motor, kita ngikut perjalanan ke Sirna Rasa dengan energi motor itu lebih cepat. Apalagi kalau kita merobitohkan dengan mobil, itu akan lebih cepat dan lebih nyaman sampai dalam perjalanan menuju Sirna Rasa. Begitu pula segala sesuatu Allah sudah
dalam dalam hikam yang sebelumnya, la tastagrib wuku al aqdari madumta fi hazihi dari. Jangan heran kalau engkau mendapatkan masalah, problem di dunia ini. Kalau dunia ini adalah darul bala. Jadi setiap manusia pasti mendapatkan masalah. Untuk menyelesaikan masalah adalah arruju ilallah fil bidayah. Ketika menghadapi masalah, langsung mengembalikan kepada Allah. Langsung menyandarkan penyelesaian masalah itu kepada Allah. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan kalau seseorang mendapatkan sesuatu, lalu yang dipikirkan bukan Allah, maka Allah memerintahkan untuk menutup langit, pintu langit. Contohnya, kepala kita pusing nih. Apa yang pertama kali kita ingat? Kalau yang kita ingat pertama, ya Allah. Kenapa? Karena Allah lah yang menyembuhkan. As-Safi, ya Safi al-Amrod itu Allah. Ketika kepala pusing, ya Safi al-Amrod. Maka pertolongan Allah akan datang kepadanya. Tapi ketika kepalanya pusing, yang diingat bodrek. Ah, ada bodrek inilah di kamar, di rumah ada bodrek lah. Nah, nggak ingat Allah. Itu Allah perintahkan menutup pintu langit. Ini. Jadi terkait juga dengan niat. Kuatkan niatmu semata-mata lillahi ta'ala. Nanti dalam perjalanannya pasti banyak godaan-godaan, gangguan-gangguan. Karena awalnya bagus, maka endingnya pun akan dibaguskan oleh Allah. Asal kembali arruju'u ilallah fil bidayah. Kembali kepada Allah di awal. Dalam hikam selanjutnya masih terkait man asraqat bidayatuhu asraqat nihayatuhu. Siapa orang yang baik permulaannya, baik itu adalah kembali kepada Allah sudah. Pegang Allah sudah. Saya menyelesaikan masalah ini, tugas ini oleh Allah, dengan Allah. Asraqat nihayatuhu, maka akan baik, akan bagus akhir perjalanannya. Man lahu bidayah, lahu nihayah. Seorang yang bagus awalnya, bagus akhirnya. Inilah yang selalu diajarkan oleh guru mursyid. Apa? Zikir udah. Zikir itu tanda seseorang mengajak Allah dalam aktivitasnya. Atau mungkin dalam em, Toriko ini ya melalui guru mursyid. Orang mau pergi, Abah, saya mau jalan. Assalamualaikum. Hakikatnya Bismillahirrahmanirrahim Allah. Mengajak Allah di awal perjalanan kita mendapatkan jaminan akan sampai kepada tujuan dengan baik. Meskipun Imam Ghazali juga pernah membahas, ada orang menuntut ilmu tujuannya adalah duniawi, dapat titel, dapat penghormatan. Kata beliau, jangan biarkan saja, teruskan saja. Sampai dalam perjalanannya nanti Allah akan mengikhlaskan. Allah akan mengikhlaskan ketika dia
semakin mendapatkan ilmu, semakin terbuka hatinya, sampai akhirnya dia memfokuskan niat dia menuntut ilmu semata-mata karena Allah. Itu pun bisa terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.